Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah memasuki bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan ini ada kewajiban kita, para muslim. Sebagaimana Allah mewajibkan kepada umat-umat sebelum umatnya Rasulullah SAW. Di dalam bulan Ramadan ini ada kewajiban berpuasa. Yang mana puasa ini akan menjadikan kita menunjukkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah telah memerintahkan kepada hambanya yang beriman, yaitu untuk menjalankan ibadah puasa. Puasa ini sudah dilaksanakan, sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan di zamannya Rasulullah saja, tetapi sebelumnya ternyata puasa ini juga sudah disyariatkan. Puasa ini tujuannya adalah bagaimana kita menjadi seorang hamba yang bertakwa. Tentu kita akan mengetahui apa itu takwa. Takwa diantaranya adalah imtithalu awamirillahi wajtinabu nawahihi. Orang yang bertakwa yaitu orang yang menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memerintahkan kepada hambanya di dalam bulan Ramadan untuk berpuasa, alhamdulillah, semoga kita termasuk hamba Allah yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Tentu ini akan menunjukkan keimanan kita, akan menunjukkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ini juga memberikan pelajaran kepada kita. Pelajaran terhadap keluarga. Di dalam keluarga kita. Yang terdiri dari bapak, terdiri dari ibu, anak-anak, ataupun yang lain. Ternyata dengan datangnya bulan Ramadan ini, kita bisa mengambil pelajaran yang sangat luar biasa. Keharmonisan di dalam rumah tangga akan terjaga. Keharmonisan di dalam keluarga akan kita bisa lihat ketika diantaranya adalah di dalam bulan Ramadan ini. Di dalam bulan Ramadan ini, yang intensitas kebersamaan keluarga barangkali biasanya berkurang, tetapi di dalam Ramadan ini ternyata menjadikan sebuah pelajaran bagi kita. Bapak yang biasanya bekerja di luar rumah, pulangnya malam. Ibu yang biasanya pergi bekerja, pulangnya sore. Tetapi dengan datangnya bulan Ramadan ini, menjadi pelajaran. Bagaimana kebersamaan di dalam rumah tangga ini terjaga. Sehingga akhirnya, bapak yang tadinya pulang malam, sore hari sudah pulang. Ibu yang tadi pulangnya sore, siang sudah pulang. Anak-anak bisa terpantau dengan baik. Anak-anak bisa bersama dengan kita di dalam bulan Ramadan ini. Kita bisa melihat
kita bisa memperhatikan bagaimana keharmonisan rumah tangga ini juga terjaga. Keluarga dengan baik. Di antaranya adalah ketika kita berbuka puasa. Berkumpullah ayah, berkumpullah ibu, berkumpullah anak-anak kita. Ada canda dan tawa, ada semangat yang sangat luar biasa. Semuanya duduk bareng menunggu waktu datangnya berbuka. Ada canda, ada diskusi, ada juga di antaranya dengan datangnya bulan Ramadan ini, kebersamaan, kualitas bersama keluarga sangat luar biasa. Terlihat lagi kebersamaan bersama keluarga ketika kita sahur. Malam hari kita makan bareng. Untuk bersahur, bapak membangunkan istri, istri membangunkan anak-anaknya. Kebersamaan yang sangat luar biasa. Kita bisa melihatnya, tentu kebersamaan ini tadi kita tidak akan menyanyiakan dengan datangnya bulan Ramadan. Barangkali yang tadinya tidak pernah membangunkan suaminya, tidak pernah membangunkan istrinya, tetapi di dalam bulan Ramadan ini ada suami membangunkan istri di dini hari untuk menyiapkan makan sahur. Atau mungkin ternyata suami membangunkan istrinya untuk sholat tahajud dan lain sebagainya. Begitu juga kebersamaan keluarga terjaga di dalam bulan Ramadan ini ketika sahur. Ibu membangunkan anak-anaknya untuk makan sahur. Atau ibu membangunkan anak-anaknya sebelum makan sahur, mereka diajak untuk sholat tahajud, untuk beribadah di malam hari terlebih dahulu. Inilah kebersamaan yang terjaga di antara anggota keluarga di bulan Ramadan. Ada lagi, ketika bulan Ramadan datang ini ternyata melatih kesabaran. Anggota keluarga semuanya sabar. Anggota keluarga akan terlihat kesabarannya. Malam hari anak-anak kita ketika tidur, sang ibu membangunkan. Agak sulit dibangunkan. Nak, bangun nak, belum bangun. Ibu pun masih mengelus, merayu anaknya agar segera bangun. Begitu juga suami barangkali membangunkan istrinya karena istrinya kelelahan. Ada kesabaran yang terlihat dari sang suami ketika membangunkan istrinya. Bisa saja membangunkannya bukan sekedar dielus-elus saja, bisa saja dicium keningnya. Ini bagian dari kesabaran. Suami juga melatih kesabaran, istri juga melatih kesabaran, anak-anak kita juga melatih kesabaran. Bagaimana tidak coba? Anak yang kecil yang terbiasa makannya 4 kali mungkin sekarang ikut berpuasa, melatih kesabaran. Sebelum datangnya beduk, sebelum datangnya waktu maghrib, anak-anak kita masih menunggu, masih bersabar. Mungkin di awal-awal anak-anak kecil kita menyampaikan kepada ibunya, ibu lapar, ibu lapar. Tetapi ternyata sang ibu begitu memperhatikannya. Ibu melatih kesabaran kepada anak. Nak, tunggu nak, sebentar lagi waktu azan akan tiba. Dan kesabaran itu muncul akhirnya. Anak-anak pun siap, anak-anak pun menerima. Dan akhirnya anak-anak bisa berpuasa sampai waktunya tiba untuk berbuka puasa. Inilah kesabaran. Ada lagi di dalam rumah tangga kita, di dalam keluarga kita dengan datangnya bulan Ramadan ini ternyata melatih anggota keluarga untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Anggota keluarga kita ketika bulan Rajab, bulan Sa'ban sudah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sekarang datang bulan Ramadan. Bersyukur kepada Allah, ternyata doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi umur panjang. Semuanya, keluarganya mengucapkan alhamdulillah, diberi umur panjang, diberi kesehatan, bisa bertemu dengan bulan puasa, bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Bagian dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala,
karena telah diberikan nikmat berupa umur, berupa sehat, bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Akhirnya anggota keluarga kita menjalankan ibadah puasa Ramadan. Ini bagian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi, di dalam bulan Ramadan ini ternyata mengajarkan kepada kita. Di antaranya, kita akan menambah kualitas beribadah kita. Yang tadinya tidak pernah membaca Al-Quran atau jarang membaca Al-Quran. Ternyata di bulan Ramadan ini, di dalam keluarga sudah diajarkan oleh ibu, oleh ayah, anak-anak diajarkan untuk membaca Al-Quran. Di dalam bulan Ramadan ini keharmonisan diantaranya juga terjaga karena kebersamaan kita. Bisa saja dalam satu majelis ada ayah, ada ibu, ada anak-anak bersama membaca Al-Quran. Yang satu membaca, yang lain mendengarkan, menyimak. Ini wujud kita ternyata memunculkan kesalehan kita, memunculkan kesolehan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya, bagaimana kita menjadikan keluarga ini yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tentu kita juga bisa mengambil pelajaran. Di antaranya, bagaimana sih orang-orang soleh itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Ma taqarraba ilaikal muqarrabun. Ini ada sebuah kalimat. Ketika Imam Ahmad ibnu Hanbal bermimpi di dalam tidurnya, melihat Allah Subhanahu wa taala, ternyata beliau bertanya, Ma taqarraba ilaikal muqarrabun. Bagaimana orang-orang soleh itu mendekatkan diri kepada Allah? Ternyata dijawab, bikalami, dengan kalamku, dengan ayat-ayatku. Di antaranya orang-orang soleh ini mendekatkan diri kepada Allah yaitu dengan cara membaca Al-Quran. Maka keharmonisan rumah tangga kita, kebersamaan rumah tangga kita di dalam bulan Ramadan, di antaranya juga kita ajarkan bagaimana kita membaca Al-Quran bersama. Ayah membaca atau ibu yang membaca, anak-anak menyimak, anak-anak mendengarkan, semuanya akhirnya terbiasa dengan bacaan Al-Quran. Sudah? Oh, sudah berapa? Hah? Baru 12? Oke. Nanti gak apa-apa ya. Yang ini aja mungkin ya, yang lebih runtut. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika anak-anak kita sampai mana tadi? Pemirsa ya. Oh iya. Aduh, hilang lagi nih. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya, kita bisa melihat situasi Ramadan kita yaitu di rumah tangga kita, di keluarga kita. Tadi kebersamaan yang sangat luar biasa sudah saya contohkan tadi. Di antaranya dari ayah, ibu, dan anak-anak. Nah, ini tentu menjadi pelajaran bagi kita. Karena apa? Ternyata bulan Ramadan ini bisa menjadikan sebuah kualitas keharmonisan rumah tangga, keharmonisan keluarga terjaga dengan baik. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah bersyukur tadi, kita juga ajarkan kepada anak-anak kita. Bagaimana anak-anak kita, bagaimana keluarga kita ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus memberikan penjelasan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita. Yang tadinya mungkin anak-anak kita sholatnya baru duhur, baru asar. Sekarang kita sudah jelaskan, latihan yuk di bulan Ramadan ini untuk disiplin di dalam menjalankan ibadah sholat. Mereka beribadah dengan baik. Kita beri penjelasan kepada mereka bahwa Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan jin di dunia ini, di muka bumi ini, di antaranya adalah untuk beribadah.
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka sama anak-anak kita ajarkan, yaitu bagaimana mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali mereka yang tadinya nggak sholat, dengan datangnya bulan Ramadan ini, akhirnya mereka rajin sholat. Kita berikan masukan-masukan kepada anak kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam keluarga kita. Berikan pengertian bahwa sholat itu adalah kewajiban kita. Bahkan mungkin kita perlu memberikan siiran-siiran ya, atau nyanyian-nyanyian kepada anak-anak kita tentang sholat, agar mereka juga terbangun di dalam dirinya kesadaran untuk menjalankan ibadah sholat. Mungkin duduk bersama sambil nyanyi-nyanyi tentang sholat, atau ada siiran lagu-lagu muslim tentang sholat. Saya paling suka tuh kalau ada lagu yang gini. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Berikan penjelasan kepada anak-anak kita agar mereka memahami tentang sholat. Kenapa? Di dalam bulan Ramadan ini ternyata anak-anak kita ketika kita bersama, duduk bareng, buka bareng, sahur bareng, kita bisa masukkan nilai-nilai agama kita, ajaran-ajaran agama kita tentang sholat dan lain sebagainya, tentang puasa, tentang ibadah dan lain sebagainya. Nah, ada lagi kebersamaan di dalam rumah tangga kita, kebersamaan di dalam keluarga kita ketika kita di bulan Ramadan ini. Yaitu apa? Mungkin di antaranya adalah bagaimana kita menahan amarah. Bagaimana kita menjaga lisan. Karena berpuasa ini bukan sekedar berpuasa perutnya saja, bukan menahan lapar dan dahaga saja, tetapi kita ajarkan kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, di dalam kebersamaan ini. Ayo kita ajarkan bahwa puasa ini diantaranya adalah melatih kita, mengajarkan kepada kita, menjaga lisan kita. Jangan sampai kita menyakiti antara adik dengan kakak, istri dengan suami, atau kita menyakiti dengan omongan di antara keluarga kita. Kita ajarkan tentang salamatul insan min hifdil lisan. Kita bisa selamat di antaranya adalah dengan cara menjaga lisan kita. Jangan sampai kita ngomong yang menyakitkan. Akhirnya nanti ketika di dalam rumah tangga kita, di dalam keluarga kita, terjaga omongan kita, menjaga baik. Anak berkata dengan sopan terhadap orang tuanya, istri berkata yang halus terhadap suaminya, maka semua di dalam rumah tangga, di dalam keluarga akan terjaga keharmonisan yang sangat luar biasa. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah pelajaran di antaranya yang bisa kita ambil ketika kita berada di dalam bulan Ramadan ini. Semoga kita bisa menjalankan pasca Ramadan. Bukan sekedar bulan Ramadan saja kita beribadah, bukan sekedar bulan Ramadan saja kita berpuasa, bukan sekedar bulan Ramadan saja kita membaca Al-Quran, bukan sekedar di bulan Ramadan saja kita berbuat baik terhadap istri, terhadap suami, terhadap anak-anak kita. Tetapi ayo kita laksanakan setelah bulan Ramadan seperti ini. Jaga kualitasnya dengan baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ihdinas syiratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.